Apa itu azan? Adapun azan adalah merupakan jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahimakumullah, bertemu kembali bersama Abi Amir dalam program Talaqi Kitab. Kita masih membahas kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Artinya kita masih belajar fikih Syafi'i. InsyaAllah mudah-mudahan semua sahabat tetap semangat belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sekarang akan membahas tentang azan. Azan dan iqamah. Apa itu azan? Azan zikrun makhsus, yaitu sebutan secara khusus. Syara'ahul Islam, yang disyariatkan dalam Islam, lil i'lam bi dukhuli waqti shalah al-mafruḍah. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa waktu salat sudah masuk. Maksudnya salat fardu. Walida'watil muslimin al-istima' ilaiha, dan untuk memanggil orang-orang Islam agar mereka segera berkumpul untuk melaksanakan salat berjemaah. Apa hukumnya? Wal adzan sunnah. Hukumnya sunnah. Lis salatil hadirah wal faitah. Untuk solat yang sedang akan dilaksanakan secara kolektif atau solat yang kelewat, ya misalnya solat qadha atau apa, tetap pakai adzan. Sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah al kifayah, artinya sunnah muakkadah kifayah. Jika sudah ada satu orang yang adzan, berarti yang lain sudah jatuh kewajibannya. Fi haqqil jemaah, dalam solat berjemaah. Amma bin nisbal munfarid fa huwa sunnatun ainiyah. Adapun bagi orang yang mau salat sendirian, maksudnya salat fardu, maka dia sunnah wajib atau sunnah baginya secara khusus pribadi, dia melaksanakan azan sebelum dia salat. Jadi kalau ada orang salat sendirian misalnya, maka dia azan dulu kalau dia sendirian. Walil azan ahamiyatun kubra fi idhari sya'iratin min sya'air Islam. Adapun azan adalah merupakan satu hal yang penting dalam syiar-syiar Islam. Ini termasuk syiar Islam yang sangat penting. Jadi azan ini bukan sekadar untuk memanggil ya, tapi dia adalah memang untuk sholat. Makanya kadang-kadang kita mendengar di masjid misalnya azannya terlambat ya, azan terlambat. Kenapa? Karena dia memang untuk sholat. Terus kemudian ada sebagian masjid ya, dia itu azannya terlambat di Ramadan gitu, karena dia pahamnya azan itu untuk sholat, bukan untuk buka puasa. Padahal sekaligus di Ramadan tuh ya, untuk buka puasa sekaligus juga untuk sholat. Nah, tapi ada yang sampai hanya mengakhirkan saja sesuai dengan waktu sholat. Mereka azan setelah buka puasa, ada yang begitu. Nah, yang jelas bahwa tetap ini azan ada hubungannya dengan sholat, baik sholat untuk memanggil secara umum maupun sholat sendirian. Kalau memanggil secara umum maka dia sunnah kifayah, tapi kalau sholat sendirian maka menjadi sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah maksudnya dia sendiri yang melaksanakan azan. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran ada surah Al-Jum'ah ayat 9. Allah berfirman, "Idza nudiya lis-sholati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'." Jadi ini dalilnya azan. Idza nudiya lis-sholat. Nudiya maksudnya dipanggil, yaitu azan. Adapun dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza hadaratis shalah." Kalau sudah datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum. Adalah salah seorang dari kalian azan. Wal ya'ummakum akbarukum. Dan yang paling besar usianya di antara kalian, dia menjadi imam. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 206 dan Imam Muslim nomor 674. Kapan disyariatkannya azan? Syariat adzan nikah tasyri'ul adzan fi sanah al-ula lil hijrah. Jadi dia disyariatkan pada tahun pertama dalam hijrah. Hadis Bukhari menyebutkan 579, Imam Muslim 377 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kan muslimun hina qadimul Madinah. Waktu itu
itu orang Islam sedang datang berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Istami'un fatahyanun salat. Mereka berkumpul lalu mereka ya kayak kesak kusuk gitu, ini masuk enggak waktu salat? Belum masuk belum? Nah gitu saling bertanya di antara mereka. Fatahyanun as-salat. Laisu nadilah, enggak ada yang manggil, enggak ada yang memberikan tanda-tanda gitu. Fatakallamu yawman fi dzalika. Akhirnya mereka mulai ngobrol tuh. Faqala ba'dhum, berkata sebagiannya, ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara. Kita buat bel seperti belnya Nasrani. Faqala ba'dhum, berkata yang lain, bal buqan misla qalil yahud. Atau kita buat trompet seperti trompetnya orang Yahudi. Faqala Umar langsung mengatakan, awalan tab'atsun rajulan yunadi bis shalah. Tolong panggil seorang yang bisa manggil untuk salat. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, qum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, ya berdirilah kamu, panggil untuk salat. Maka disyariatkanlah adzan dengan bentuk seperti yang kita kenal, tapi dalam waktu fajar ditambah ya. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Itu setelah mengucapkan adzan hayya 'alal falah. Seperti ini yang disebutkan dalam hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari, juga dalam riwayat Imam Muslim. Apa syarat sahnya adzan? Pertama, al-Islam. Jadi orang yang adzan itu harus Islam. Fala yasihul adzan min kafir adami ahliyatihi al-ibadah. Enggak boleh orang kafir karena dia tidak boleh beribadah. Yang kedua, at-tamayyuz atau at-tamyiz. Fala yasihu min sabiyyin wa ghairu mumayyiz li adami ahliyatihi al-ibadah. Harus mumayyiz. Anak kecil enggak boleh karena dia belum mukallaf ibadah. Wa adamu dabtihi lil waqt, karena dia juga tidak konsisten dalam waktu salatnya. Yang ketiga, adz-dzukura, harus laki-laki. Fala yasihu adzan mar'a lirrijal. Tidak boleh wanita azan untuk memanggil laki-laki. Kama yasihu imamatuhu lahum. Sebagaimana wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Sama perempuan enggak apa-apa. Yang keempat, wa tartibu kalimatil adzan lil ittiba. Adalah adzan harus tertib seperti yang kita tadi dengarkan. Wa li'anna tarkut tertib yuhimul la'b wa yukhillu bil i'lam. Karena kalau tidak tertib maka nanti dianggap main-main dan dianggap tidak punya bentuk. Yang kelima, al-walwala baina kalimati. Harus terus-menerus ya. Tidak boleh dipisah-pisah. Bi sudah yakum fasil kabir bainal kalimat wal ukhra. Tidak boleh ada jarak antara dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Yang keenam, raf'us saut idza kan yu'adzin jamaah, adalah diangkat suaranya jika dia memang memanggil banyak orang. Amma idza kan yu'adzin li munfaridin fa raf'us saut fi wali masjid wa qa'ad fi jamaah. Nah, kalaupun dia hanya untuk salat diri sendiri ya jangan teriak-teriak ya, nanti disangkanya adzan lain lagi. Amma idza adzana li munfaridin fi masjid wa qa'ad fi jamaah fa yusanu hifdhus saut, maka dia enggak usah teriak-teriak. Dia alla yatawahham as-sami'un dukhul as-salat al-ukhra, sehingga orang enggak salah paham. Ini adzan apa lagi nih? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 584, Nabi bersabda, qala li Abi Sa'id Al-Khudri, kepada Abu Sa'id Al-Khudri, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Kata Nabi, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, aku melihat kamu sedang suka mengembala kambing di padang pasir. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzanta lis-shalah. Kalau kamu sedang mengembala kambing maksud untuk salat, salatlah, adzanlah kamu untuk salat. Farfa' sautaka bin nida, angkat suaranya. Fa innahu la yasma' madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumil qiyamah. Maka semua yang dengar adzan kamu nanti, jin, manusia, semua itu akan bersaksi di hari kiamat bahwa kamu beradzan. Masya Allah. Amma jama'atun nisa, adapun untuk kelompok wanita sendiri, fala yundab lahunal adzan, enggak diwajibkan adzan, karena fi raf'i sautihinna yakhsha al-fitnah, karena kalau mereka adzan suaranya takut mengandung fitnah. Yundab lahunal iqamah, boleh mereka beriqamah, karena hal istinhadil hadirin wa laysa fiha raf'u sauti kal muadzin. Karena qomat itu tidak perlu diangkat. Yang ketujuh, dukhul waqt, harus masuk waktu. Enggak boleh adzan sebelumnya kecuali tengah malam. Itu adzan tahajud namanya kalau di Mekah ya, ada adzan tahajud. Tapi kalau secara umum ya adzan harus dilaksanakan setelah masuk waktu salat fardu maksudnya. Karena Nabi bersabda, idza hadaratis shalah, kalau sudah masuk waktu salat,
falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah kamu berazan. Hadis Bukhari nomor 602 dan Muslim nomor 674. Wala tahdurus shalah illa bidukhuli waqtiha, maka tidak boleh kamu melaksanakan salat itu sudah masuk waktu. Wa dan adzan lil i'lam bidukhulil waqt. Adapun adzan tujuannya adalah untuk memanggil orang bahwa waktu sudah masuk, waktu salat sudah masuk. Fala yasihu qablahu bil ijma', tidak sah azan kalau dia dilaksanakan sebelum masuk waktunya. Illa fi subhi, ketika waktu subuh, fa innahu yajuzu fi nisfil lail lima ya'ti fi sunnil adzan. Maka itu boleh azan ya sebelumnya, ya itu untuk subuh aja yang dikecualikan. Itu saja teman-teman semua. Semoga berkahi insyaallah. Itulah tentang azan. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadrul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan semua itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.